hari ini kita akan bahas tentang jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penting. Kenapa pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting? Karena pertanyaan-pertanyaan ini bila tidak terjawab dengan jelas akan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah dan itu sangat membahayakan hidup kekristenan kita. Karena kekristenan yang sebenarnya kehidupan kita setelah kita lahir baru adalah dipimpin oleh Roh Kudus dan hubungan pribadi dengan Allah. Dan tujuan daripada Yesus juga mati di kayu salib bukan hanya menebus dosa kita, tapi supaya kita punya akses langsung dengan Allah. Nah, iblis selalu berusaha supaya kita nggak punya akses kepada Allah dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara dia memberikan berbagai problem, persoalan, masalah yang membingungkan kita dan akhirnya menjurus kepada kita menyalahkan Allah. Dan kita memiliki perspektif yang salah tentang Allah kita. Padahal dasar hubungan kita dengan Allah adalah anak dengan Bapa, Bapa dengan Allah, dengan anak. Dan dasar hubungan kita dengan Allah adalah kasih. Nah, ketika kasih ini menjadi sebuah pertanyaan, nggak ada iman di sana. Nggak ada iman artinya kita nggak punya kuasa. Itu yang terus dikerjakan iblis selama ini. Nah, pada hari ini kita mau menjawab ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama kita mulai aja ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa Tuhan tetap menciptakan manusia padahal Dia tahu manusia akan berdosa? Ya. Kadang-kadang ada yang justru bertanya, Tuhan tahu enggak kalau manusia akan berdosa? Apa Tuhan enggak tahu? Tuhan tahu, saudara. Ya, Dia Allah. Dia punya perspektif yang jauh ke depan, melebihi kita, yaitu perspektif kekekalan. Dan Dia tahu itu terjadi. Tetapi kita mau lihat kenapa sih? Apakah ketika ada salah seorang yang bertanya, anak muda yang bertanya tentang hal ini, kemudian dia mulai mencurigai Tuhan. Berarti Tuhan memang sengaja ciptain kita manusia biar menderita, karena Dia udah tahu kita akan jatuh dalam dosa. Seperti itu, ya. Tapi kita mau perbaiki cara pandang kita tentang Allah. Kita harus punya pengenalan akan Allah yang benar, dari sisi yang benar. Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih. Itu yang selalu saya bawakan di dalam setiap pengajaran saya. Seringkali ada yang bilang, jangan terlalu rumit dong yang ngebahasnya. Saya selalu datang membawa dan memperkenalkan Allah. Ya, maksud saya begini, kita Bapak Ibu Saudara nggak bisa, misalnya saya ceritakan hubungan saya dengan Tuhan dan kemudian Bapak Ibu mendasarkan dan mempolakan hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan dengan caranya saya. Itu akan sia-sia karena tidak ada yang terpola. Semua itu Tuhan dengan manusia, dengan ciptaannya, Dia suka pribadi. Saya kemarin juga sampaikan di sebuah pertemuan komunitas ya, wanita-wanita, saya bilang Yohanes 10 ayat 4-5, Dia adalah gembala yang memanggil domba-dombanya dengan nama mereka masing-masing. Artinya apa? Dia adalah Allah yang suka berinteraksi one on one. Person to person gitu, pribadi dengan pribadi. Jadi maksudnya gini, sebuah hubungan dengan Allah tidak bisa kita bangun dengan cara mencontoh hubungan orang lain. Kalau saya menceritakan hubungan saya dengan Allah, saya bangun pagi, saya duduk di sofa, saya menyanyi, saya baca Alkitab, saya muji-muji Tuhan, kemudian semua mencontoh hal seperti itu ritual. Itu pattern dan itu bukan hubungan, ya, bukan itu yang Allah sebut dengan hubungan pribadi-pribadi, one on one, intimacy, bukan itu. Dan Allah nggak mau kita mendasarkan hubungan kita dengan memakai hubungan orang lain. Itu sebabnya saya cuma memperkenalkan ini loh Allah kita. Di dalam setiap pengajaran saya perkenalkan ini Allah kita. Allah yang penuh kasih, Allah yang baik, Bapa yang cinta kita semua. Mengasihi kita secara pribadi. Ketika
Bapak Ibu Saudara kenal dia sebagai Allah yang sangat sangat asik, istilahnya anak muda ya. Bapak Ibu Saudara akan punya cara sendiri berhubungan dengan dia. Dan itu yang disebut dengan intimacy. Ya. Itu yang disebut dengan intimasi dan Allah suka akan hal itu. Itulah dari sejak awal tujuan dia menciptakan kita. Dia ingin kita punya hubungan secara pribadi dengan dia. Ya, jadi kita buka slide selanjutnya supaya kita bisa selesaikan beberapa pertanyaan ini dalam session ini ya. Mengapa Allah tetap menciptakan manusia padahal ia tahu manusia berdosa? Karena kalau kita baca Kejadian 1, mulai dari ayat 1, sampai seterusnya, sampai pasal 2, sampai bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya, tumbuh-tumbuhan, ia memisahkan air, ia memisahkan daratan, ia menciptakan binatang-binatang di air, binatang-binatang di udara. Itu semua kalau kita lihat, penciptaan yang dia kerjakan, tujuannya satu, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi Allah menciptakan semua itu ujung-ujungnya untuk manusia. Jadi kenapa Allah tetap menciptakan manusia? Karena memang tujuannya adalah menciptakan manusia. Seluruh bumi ini dia ciptakan isinya, segala sesuatunya dia adakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi tujuan penciptaan sebenarnya adalah manusia. Kenapa? Karena yang pertama, dia mau ada hubungan. Dia mau ada persekutuan, ada komunion. Bukan hanya hubungan sekedar dikatakan Allah dengan manusia, tapi persekutuan yang intim. Itu yang disebut komunion, persekutuan, bersekutu. Dia mau ada itu. Ya. Dia mau mengasihi, memberikan kasihnya, dan dia mau manusia itu membalas kasih itu. Sebelum sampai kepada kehendak bebas ya, kita bahas ini. Dan untuk bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah, memberikan kasih dan dikasihi oleh manusia, dibalas kasihnya oleh manusia, dia harus membuat ciptaan, yaitu manusia yang sejenis dengan dia. Artinya bukan malaikat. Kalau Allah tidak menciptakan manusia, pergaulannya di sorga hanya dengan malaikat. Jadi kembali lagi, tujuan utama Allah menciptakan segala sesuatunya manusia. Untuk apa? Tujuannya persekutuan dan saling mengasihi dengan manusia. Manusia, tujuan dia juga menciptakan manusia adalah supaya manusia ini memenuhi bumi, ya, dengan keturunan-keturunan yang ilahi dan memperluas Taman Eden. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatunya di Taman Eden. Kemudian dia katakan kepada Adam, ya, beranak cuculah, bertambah banyaklah, maksudnya penuhi bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, maksudnya perluas Taman Eden. Sehingga seluruh bumi ini adalah menjadi Eden. Itu tujuan Allah kalau kita renungkan Kejadian 1 ayat 28 ya. Dan kemudian yang kedua, kenapa Allah tetap menciptakan manusia? Karena dia tadi mau punya persekutuan dengan manusia dan dia harus menciptakan makhluk yang setara dengan dia. Jadi artinya dia ciptakan makhluk yang paling tinggi, yang punya identitas yang sama dengan dia dan otoritas yang sama dengan dia. Ya. Dan artinya kenapa dia harus menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia, supaya selain dia bisa bersekutu, manusia ini juga bisa berkuasa atas bumi. Nanti kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 dan 27 ya. Jadi alasan kenapa sih manusia harus diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Supaya bisa berkuasa atas bumi. Dan supaya dia bisa
punya persekutuan dengan Allah. Manusia harus diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah. Karena itu dia supaya punya identitas yang sama dan otoritas yang sama, dia harus punya kehendak bebas. Karena ciri khas dari salah satu unsur dari otoritas dan identitas Allah, segambar dan serupa kan, artinya manusia harus punya identitas Allah. Unsur dari identitas yang sama dengan Allah punya kehendak bebas. Karena Allah juga punya kehendak bebas. Dan kemudian kalau dia punya kehendak bebas, dia harus punya pilihan gitu loh. Kan banyak tuh, khususnya orang-orang yang tadinya backgroundnya ateis, yang tidak punya dasar pendidikan tentang pengenalan akan Allah dari firman, mereka selalu bertanya, kenapa harus ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Artinya Allah nih yang bikin gara-gara sehingga manusia jatuh dalam dosa. Pernah nggak terpikir seperti itu? Anak-anak saya waktu kecil begitu pertanyaannya, dasar banget. Dan kalau kita nggak bisa jelaskan ini berbahaya kalau diteruskan, dibiarkan, dan kemudian kita punya anak cucu lagi, kita juga nggak bisa jelaskan kepada mereka. Itu yang menyebabkan kekristenan tergerus. Karena nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dan penting seperti ini. Ya, jadi manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dia punya identitas Allah dan karena itu dia harus punya kehendak bebas. Karena segambar dan serupalah dia harus punya kehendak bebas. Dan kalau dia punya kehendak bebas, dia harus bisa memilih. Harus ada pilihan, itu sebabnya ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau misalnya Allah katakan, aku ciptakan manusia segambar serupa dengan aku. Kan dia bilang, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Itu firman-Nya. Firman Allah itu kekal dan dia dibatasi oleh firman-Nya. Dan kalau dia katakan segambar dan serupa, identitasnya mirip sama dia, harus punya kehendak bebas. Kalau dia punya kehendak bebas, harus punya pilihan. Artinya, kalau semua yang di Taman Eden itu adalah hal-hal yang baik, itu udah gak seturut dengan firman-Nya, ya kan? Artinya manusia itu gak punya pilihan, pilihannya hanya yang baik saja. Dan itu gak fair. Nggak cocok, nggak punya integritas firman, nggak seturut dengan firman-Nya. Allah bekerja harus seturut dengan firman-Nya. Dia punya integritas yang sangat tinggi, karena itu dia Allah. Oleh sebab itu diciptakanlah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Supaya manusia bisa memilih. Itu dia. Jadi itu akar persoalannya. Ya. Walaupun Allah tahu, one day manusia ini akan memilih yang jahat, tetapi karena keinginannya, kalau kita baca Wahyu 4 ayat 11, karena keinginanmu lah maka semua itu diciptakan, untuk kesukaanmu lah maka semua itu diciptakan, karena kesukaannya akan manusia, kecintaannya manusia harus diciptakan dan dia ingin bersekutu dengan manusia, maka dia tetap menjalankan yang namanya pilihan itu. Gitu. Ya. Jadi itu dia. Next slide ya. Yang sebelumnya. Nah, kehendak bebas itu bukan hanya sekedar kemudian manusia pilih kehendak bebasnya dan kemudian nothing happen. Bukan begitu. Kehendak bebas itu adalah kehendak bebas yang bertanggung jawab. Artinya punya konsekuensi. Dia pilih yang baik, ada konsekuensinya. Dia tetap di Eden. Dia pilih yang makan buah pengetahuan, pohon pengetahuan, ada konsekuensinya. Dia harus keluar dari Eden. Nah ini ada sebuah kisah juga yang mungkin nanti akan dibahas, bukan sekarang karena akan sangat panjang ya, kenapa manusia harus keluar dari Eden. Ada yang katakan karena Tuhan menghukum, karena dia berdosa. Bukan. Ya,
Allah kita sekalipun Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, dia tetap bicara sama mereka. Dia nggak buang mereka. Dia bicara sama mereka tapi dari luar. Tadinya dia ada di dalam mereka. Karena waktu dia ciptakan manusia, dia taruh rohnya. Tinggal di dalam manusia. Tapi manusia berdosa, rohnya pergi, tinggal roh manusia itu. Jadi dia bicara sama Adam dan Hawa dari luar. Dan dia usir manusia itu dari Taman Eden semata-mata karena kasihnya. Nanti kalau kita perhatikan ayat di kitab Kejadian, ketika mereka diusir, kenapa? Karena di taman itu selain pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ada pohon kehidupan. Kalau manusia jatuh dalam dosa, sudah dia makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kemudian dia makan pohon kehidupan, maka manusia itu tidak dapat diselamatkan. Dia akan berdosa sampai kekekalan. Itu sebabnya mereka diusir karena kasih Allah. Karena Allah waktu manusia itu ternyata one day di sebuah hari yang cerah jatuh dalam dosa, makan buah pohon itu, langsung Allah punya plan. Aku akan memberikan rencana keselamatan. Makanya mereka langsung diusir. Supaya jangan sempat makan buah pohon kehidupan. Supaya rencana keselamatan bisa terjadi. Ya, next slide. Manusia adalah makhluk yang diberkati Allah. Jadi kenapa Allah masih menciptakan manusia walaupun Allah tahu one day mereka akan jatuh dalam dosa, karena Allah punya berkat juga atas manusia. Jadi Allah bukan cuma punya tujuan untuk manusia, untuk bersekutu dengan manusia, tapi Allah juga punya identitas yang sama dengan manusia, ya, identitas dan segambar dan serupa dan otoritas dia berikan, tetapi dia juga punya berkat untuk manusia, berkat keselamatan yang sudah dia plan dari sejak awal. In case manusia itu jatuh dalam dosa. Itulah yang ada pada diri Allah, kenapa dia tetap menciptakan manusia. Ya, oke. Ini ayat yang harus kita diskusikan, tadi kita sudah sama-sama baca. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya, ya, jadi otoritas dan identitas harus diberikan. Kenapa? Supaya mereka berkuasa. Karena tujuan awal Tuhan selain punya persekutuan dengan manusia, tujuan awal Tuhan atas manusia supaya manusia memenuhi bumi. Supaya mereka berkuasa. Jadi mereka harus segambar dan serupa. Supaya mereka berkuasa. Kalau mereka nggak segambar dan serupa dengan Allah, mereka nggak bisa berkuasa, mereka nggak bisa memenuhi bumi, dan mereka nggak bisa melebarkan, memperluas Eden. Itu tujuan Allah. Kenapa Allah membuat segambar dan serupa? Ya, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, enggak ada di tengah-tengah. Ya, laki-laki dan perempuan, kita klaim yang namanya ayat ini, kita katakan kepada iblis kalau kita punya ada gangguan hormon yang katanya menjurus kepada hormon laki-laki, padahal tubuhnya perempuan, seperti itu dia menjurus kepada hormon yang salah, istilahnya belok gitu. Kita klaim ayat ini. Katakan kepada hormonmu, kau hormon laki-laki karena aku lahir dari sejak lahir laki-laki. Kau hormon perempuan karena aku dari sejak lahir adalah perempuan. Kau harus bekerja seturut dengan hormon perempuan. Jangan di tengah-tengah atau belok. Ini yang harus kita perkatakan ya. Dan kemudian ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya dari sejak semula semua itu baik, ya. Oke, ciptaan Allah itu baik, nggak ada yang defect. Yang membuat defect adalah dosa, ya. Kemudian ayat 28 tadi kita katakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Ini tujuan Allah menciptakan manusia, supaya bumi penuh dengan
manusia-manusia yang ilahi. Supaya Eden diperluas di muka bumi. Dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang merayap. Kemudian Kejadian 2 ayat 16-17, lalu Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan ini harus ada choice. Kalau dibilang punya kehendak bebas tapi nggak ada pilihan, itu nggak fair, itu nggak benar. Makanya Allah kasih pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oke? Itu pertanyaan pertama. Nanti saya akan buka sesi tanya jawab ya bagi yang onsite.